Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pemuda yang diberkati Tuhan. Hari ini Sabtu 12 Agustus 2023, saya Pendeta Jenny bersama Ibu Diaken Heni Herawati hendak mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Kami juga bersyukur atas perlindungan-Mu yang sempurna sepanjang peristirahatan kami. Kami mau mengawali hari baru ini bersama-Mu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mengerti dan mempraktekkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kebenaran dari Allah, dan pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 17 ayat yang ke-15. Mazmur 17 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Ada dua pertanyaan yang akan menolong kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Pertanyaan pertama, bagaimana orang percaya dapat memperoleh kepuasan diri? Kepuasan diri dapat dicapai oleh orang percaya dengan cara memandang wajah Tuhan, sebagaimana yang dialami Daud yang tertuang dalam Mazmur 17 ayat yang ke-15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku menjadi puas dengan rupa-Mu. Jadi kepuasan yang sejati bersumber dari Allah, yaitu pada saat kita memandang wajah-Nya. Memandang wajah Tuhan di sini bukan berarti secara harafiah, karena tidak ada yang dapat memandang wajah Tuhan secara langsung. Bila manusia memandang wajah Tuhan, maka ia akan mati. Oleh sebab itu, memandang wajah Tuhan di sini adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan kedekatan hubungan antara kita dengan Allah. Dalam persekutuan yang erat itulah orang percaya mendapatkan sukacita, damai sejahtera, tuntunan, kepastian keselamatan yang membawa kepuasan dalam hidupnya. Pertanyaan yang kedua, kebenaran yang seperti apa yang Allah nyatakan dalam hidup kita? Dosa membuat manusia menjadi tidak benar. Inilah yang membuat kita tidak dapat bersekutu dengan Allah. Namun dalam kasih karunia-Nya, Allah bertindak dengan caranya untuk membenarkan manusia. Membenarkan artinya menyatakan bahwa manusia dianggap benar. Kebenaran kita berasal dari iman atas karya salib Yesus Kristus yang sudah selesai. Pengorbanannya menutupi dosa-dosa kita dan membuat Allah memandang kita sempurna dan tak bercelah. Sebagai orang percaya, kita berada di dalam Kristus, dan karenanya Allah melihat kebenaran Kristus ketika Dia memandang kita. Hal ini memenuhi tuntutan Allah untuk kesempurnaan, dan karena itu Dia menyatakan kita tidak bersalah. Itulah kebenaran yang Allah berikan bagi kita. Roma 5 ayat 18-19 meringkaskan hal ini dengan baik sekali. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup.
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Karena kita sudah dibenarkan Allah melalui iman kepada Kristus, maka jalan untuk bersekutu atau memandang wajah Allah pun menjadi terbuka. Dalam persekutuan yang erat dengan Allah itulah kita dimampukan untuk memperoleh kepuasan yang sejati di dalam Dia. Berdasarkan perenungan firman Tuhan hari ini, maka ada dua hal yang mesti kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, kita mesti bertekun mencari wajah Tuhan melalui persekutuan dengannya setiap hari. Yang kedua, menerima dan mengimani serta mensyukuri karya Allah di dalam Yesus Kristus yang telah membenarkan kita sehingga kita dilayakkan untuk dapat bersekutu dan memandang wajah-Nya. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan rahmat atas segala yang Kau jadikan. Sekalipun kami tidak benar karena dosa dan pelanggaran yang kami buat, tetapi Engkau tidak menolak kami. Dalam kasih-Mu yang sempurna, Engkau telah membenarkan kami melalui karya Yesus yang mati untuk menebus dosa kami. Kiranya Engkau memberikan kami hati yang lapar dan haus akan Engkau, sehingga kami memiliki kerinduan untuk tekun mencari wajah-Mu. Kiranya kami menjadikan Engkau sebagai sumber kepuasan yang sejati dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam menjalani aktivitas hari ini.